Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everyone. Let me introduce myself. My name is Elsa Febriana, and in this evening, I will explain about kind of translation, but nggak pakai but sih. Itu jenis-jenis dari translation. Okay, let me show you. Oh, ini langsung masuk. Jadi pada malam hari ini kita bakal fokusnya ke jenis terjemahan berdasarkan dari Roman Jakobson. Berdasarkan dari Roman Jakobson, ada 3 jenis penerjemahan, yaitu intralingual. Mana nih? Nah, ada intralingual translation, yang kedua ada interlingual, dan yang ketiga ada intersemiotik. Kita bakalan bahas satu-satu. Intralingual translation. Intralingual translation is the interpretation or re-explanation of a text using other words in the same language. Jadi, intralingual ini merupakan penjelasan ulang suatu teks menggunakan kata lain tapi bahasanya tetap sama. Jadi kita tuh menjelaskan ulang pakai satu bahasa tapi katanya aja yang beda. Cara penyampaiannya, penggunaan kata-katanya itu yang berbeda. Kayak kalau kita nge-prafase atau menjelaskan sesuatu istilah yang sulit misalnya. Nah, di situ kita tetap menggunakan satu bahasa, hanya penggunaan katanya aja yang berbeda. Kemudian di nomor 2 itu ada interlingual translation. Interlingual translation is the process of the translating from one to another language. Nah, kalau yang jenis ini itu biasa kita pakai sehari-hari. Jadi di sini kita itu memang cuma sekedar mindahin bahasa aja dari bahasa sumber ke bahasa target. Seperti yang dicontohkan di sini ada misalnya sebuah resep ya, yang bahasanya itu dari bahasa Italia ditranslatekan ke bahasa Jepang, ataupun pada sebuah film misalnya dari bahasa Inggris ditranslatekan ke bahasa Indonesia. Intinya, interlingual ini dia hanya memindahkan suatu bahasa dari bahasa sumber ke bahasa target. Kemudian yang ketiga itu ada intersemiotic translation. Semiotic translation is the process of interpreting a message from one form of communication and transforming it into another. Nah, di intersemiotik itu yang pertama kita mengubah bahasanya, yang kedua kita mengubah bentuk. Jadi kita nggak cuma mindahin dari bahasa sumber ke bahasa target, tapi kita juga ngubah nih bentuk komunikasinya. Seperti contoh itu nomor 1, novel to movie pokoknya adaptasi dari novel ke film. Kita kan tahu nih, novel ini bentuk komunikasinya atau bentuk pesannya itu kan tertulis. Nah, kita ubah nih bentuk komunikasinya jadi film gitu, jadi visual. Ini juga ada interpreting music into dance movement. Pokoknya kita ubah misalnya yang dari bentuk komunikasinya kayak dari lagu, kita ubah ke tarian, misalnya dari sebuah puisi kita ubah ke lukisan gitu. Nah, kemudian di sini biar
lebih jelas lagi, kita ulik sekali lagi. Terakhir itu perbedaan antara interlingual, dan intersemiotik. Ingat, yang pertama yaitu intralingual, yang dimana intralingual ini merupakan penjelasan ulang menggunakan bahasa yang sama atau satu bahasa, namun menggunakan cara atau kata yang berbeda. Jadi penjelasan ulang menggunakan satu bahasa, namun menggunakan cara atau penggunaan kata-katanya itu berbeda. Yang kedua yaitu interlingual, di mana ini hanya memindahkan dari bahasa sumber ke bahasa target, dan yang terakhir yaitu intersemiotik. Nah, yang dimana di sini itu kita mengubah bahasanya dari bahasa sumber ke bahasa target, dan juga kita mengubah bentuk dari pesan atau komunikasi itu sendiri. Oke, mungkin untuk malam ini hanya itu dulu. Kalau ada waktu nanti akan yang kind of translation dari Sapori bakal kita bahas di pertemuan berikutnya. Semoga apa yang disampaikan malam ini bisa dipahami. Kalaupun ada pertanyaan nanti bisa kontak saya pribadi atau dikirim di grup ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.